Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perencanaan pembelajaran IPSM. Ya, sebelum kita mulai melaksanakan pembelajaran, tentu kita tidak seenaknya sendiri ya. Masuk kelas kemudian menyuruh mahasiswa atau siswa mencatat. Tetapi di dalam proses pembelajaran kita ada rencana-rencana yang kita siapkan melalui proses perenungan mendalam tentang kira-kira hal-hal yang akan perlu kita sampaikan di dalam proses pembelajaran yang akan kita lalui adalah apa. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mengenal lebih dalam tentang perencanaan pembelajaran IPSM. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pertanyaan awal untuk menggugah mindset kita tentang perencanaan pembelajaran adalah yang pertama, mengapa perencanaan pembelajaran itu penting? Dan yang kedua, apa akibatnya kalau guru tidak membuat perencanaan pembelajaran? Tentu dari dua pertanyaan ini kemudian kita akan membuat sebuah indikator pencapaian yang harus dicapai melalui video pembelajaran kali ini. Mahasiswa mampu menjelaskan komponen perencanaan pembelajaran IPSMI, langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran IPSMI, dan mengembangkan silabus dan menyusun IPP IPSMI. Ya, Bapak Ibu semuanya. Namun, terlebih dahulu kita akan mengenal definisi dari perencanaan pembelajaran menurut Yedros. Perencanaan pembelajaran adalah suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan-keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diusahakan untuk mencapai tujuan dengan cara optimal untuk membangun ekonomi dan sosial seluruh warga negara. Kita fokus bahwa perencanaan pembelajaran adalah mempersiapkan seperangkat keputusan. Artinya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita mempersiapkan perangkat-perangkat yang punya relevansi dan menjadi kebutuhan di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Atau proses penyiapan seperangkat keputusan bagi kegiatan di masa depan untuk mencapai tujuan IPS secara sistematik, partisipatif, efektif, dan efisien. Hal ini saya tidak akan mengomentari lebih mendalam, tapi yang jelas perencanaan itu adalah persiapan terhadap sebuah proses yang akan dilalui di dalam proses pembelajaran. Baiklah teman-teman semuanya, lalu ada hal-hal yang perlu kita kenali di dalam merencanakan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami kompetensi lulusan satuan pendidikan. Ini menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Apa yang dimaksud dengan SKL? Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, tiga standar kompetensi lulusan ini adalah mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu teman-teman semuanya, kompetensi lulusan SDMI itu apa? Kita akan coba membedahnya satu-satu. Dimensi sikap, kompetensi lulusannya adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkata jujur dan peduli. 3. Bertanggung jawab. 4. Sehat jasmani dan rohani. Ini dari dimensi sikap yang nanti akan diturunkan melalui KD untuk setiap dimensi sikap. Adapun dimensi pengetahuan itu memiliki pengetahuan faktual, prosedural, metakognitif yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Oke, itu dimensi pengetahuan. Sedangkan dimensi keterampilan nanti memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan
komunikatif. Ini adalah kompetensi lulusan SDMI. Baik, setelah kita mengenal dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kemudian kita akan coba memahami langkah perencanaan pembelajaran IPS SDMI. Langkah pertama adalah kita membuat pemetaan kompetensi dasar atau pemetaan KD ya. Kemudian penjabaran KD ke dalam indikator, kemudian menentukan topik, merancang penyusunan silabus, dan menyusun RPP. Ini langkah perencanaan pembelajaran IPS SDMI. Kemudian sekarang kita pahami dulu. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang KIKD, apa sebenarnya yang dimaksud dengan KIKD? Harus kita pahami sebagai proses menyelami lebih mendalam tentang kompetensi lulusan, kompetensi dasar, kompetensi inti, dan lain sebagainya. KI atau kompetensi inti adalah merupakan terjemahan atau operasionalisasi dari SKL. SKL itu adalah standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Itu KI. Kemudian KD, ya saya jelaskan sedikit. KI dirancang dalam 4 kelompok. KI 1 adalah sikap keagamaan, KI 2 adalah sikap sosial, KI 3 adalah pengetahuan, dan KI 4 adalah keterampilan. Itu definisi dari kompetensi inti. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar, ya, merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan ciri pembelajaran. Itu adalah deskripsi dari KI dan KD. Yang jelas bukan Krisdayanti ya, tapi kompetensi dasar. Baik teman-teman semuanya, contoh SKL, KI, dan KD untuk dimensi pengetahuan. Ini dimensi pengetahuan teman-teman. Nanti kalau ke dimensi sikap, teman-teman bisa mencari di peraturan pemerintah nomor Permendikbud nomor 24 kalau tidak salah ya. Nanti coba teman-teman lihat, cek sendiri ya. Nah, SKL memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Teman-teman, SKL untuk masing-masing dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu berbeda-beda. Jadi ini untuk dimensi pengetahuan, maka SKL-nya berbunyi seperti ini. Lalu kompetensi intinya ya seperti ini teman-teman. Maaf, kompetensi katanya ini, tapi kompetensi intinya adalah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kemudian dari SKL ini menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Ini adalah KI, SKL, dan KD Bahasa Indonesia menurut Permendikbud nomor 24 kalau tidak salah. Nanti teman-teman bisa mengecek sendiri. 2016 ya. Nah, langkah perencanaan pembelajarannya yang pertama adalah pemetaan KD. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi KI dan KD. Yang kedua menentukan topik pengikat antara KI dan KD. Kemudian penjabaran KD ke indikator. Menyesuaikan KD dan indikator dengan tujuan pembelajaran. Nah, langkah perencanaan yang kedua adalah menentukan materi,
yaitu di mana topik dalam IPS perekat antar KD dalam satu IPS. Yang kedua, topik yang ditentukan satu tingkatan kelas, artinya tidak mengajarkan mata topik pada kelas 4 diajarkan di kelas 5 atau kelas 5 di kelas 6. Kemudian prioritas isu sentral yang sedang berkembang saat ini. Artinya di sini guru memiliki peran strategis untuk dapat mengangkat isu-isu populer, isu-isu strategis di dalam meningkatkan nalar kritis siswa itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, langkah yang terakhir adalah penyusunan RPP, di mana RPP memuat identitas, KI, KD, indikator, alokasi waktu, tujuan, materi, metode, langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Nah, pada bulan-bulan ini booming dengan istilah RPP satu lembar. Ini bisa dibuat di dalam satu lembar. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat beraktivitas. Semoga selalu sehat dan tetap jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.